2019 kita dapat penghargaan ya Pak Oh ya. iya, kita 2019 kita memperoleh penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Saya mau ngucapin Pak Heru selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih. Ya, semoga di Australia meninggalkan kesan yang juga luar biasa buat Pak Heru. Mudah-mudahan. Dan terima kasih dukungannya Pak Heru selama ini. Sama-sama. Dan itu luar biasa sekali dukungannya kepada diaspora Indonesia yang ada di Australia ini, khususnya di Sydney dan sekitarnya. Dan mungkin Bapak ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan ke penonton kita. Pertama menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Australia, khususnya di 3 wilayah kerja kami di New South Wales, Queensland, dan South Australia. Pak Konja nanti jadi diaspora Sydney. Aduh, semoga aja nanti kalau Bapak udah di tempat yang baru, kita terus ya Pak ya menjalin tali silaturahmi. Dapat bocoran nggak nih Pak? Setelah pulang ke Indonesia, Bapak akan dipromosikan kemana? Kita juga punya Ismat Appointment, artinya kalau datang ke KJRI nggak usah repot-repot, tiba-tiba datang, pilih harinya. Oh, jadi online ya? Iya, online. online. Seperti tadi Mas Ardana bilang, kantor segala macam, ini bukan kampus kita lagi ya. Ini Kita sudah ada berubah. 5S Pak. 5S. Apa itu? Senyum, Sapa, salam, sopan, santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Halo, selamat datang kembali lagi ke channel YouTube saya Ardana Gumai. Dan kali ini adalah kali yang spesial banget, karena pada hari ini saya akan kembali mewawancarai atau mengajak ngobrol santai sebenarnya dengan Pak Heru sebagai konjen di Sydney, Australia, dan Mbak Trisari juga. Nah, hari ini kenapa saya bilang spesial? Karena di tahun ini, di bulan Juni ini adalah tahun terakhir dan bulan terakhir Pak Heru menjabat sebagai Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Sydney. Nah, yuk kita ajak ngobrol Pak Heru. Pak Heru, gimana, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Sari gimana Baik. kabarnya? Oke, semoga ini ya nggak bosen-bosen tampil di dalam channel YouTube saya ya, Pak Heru dan Mbak Sari. Enggak dong, enggak pernah Iya. bosan. Selalu mengesankan. Oke, Pak, ini kita langsung aja nih Pak nanya Ya. nih Pak. Setelah Bapak di sini berdinas 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Oh, tepatnya Bapak masuk ke Sydney ini Februari 2018. Februari 2018. Ya. Oke. Ya, berarti 3 tahun lebih Ya, sedikit ya, Pak ya. lebih beberapa bulan. Iya. Selama Bapak menjalankan tugas di sini, Pak, kira-kira itu ada kesan-kesan yang mengesankan nggak, Pak? Saya merasa bahwa penugasan saya di Australia ini penugasan yang luar biasa. Pertama karena masyarakat Indonesia maupun Australia dalam kondisi yang luar biasa bersahabat. Dan mereka memiliki potensi yang sangat diperlukan bagi penguatan hubungan. Yang kedua, dari sisi pemerintah juga luar biasa karena pemerintah Indonesia dan Australia pada saat menjabat selama 3 tahun ini hubungannya demikian erat. Oke, semakin erat ya Pak ya. Luar biasa. Iya. Dan itu sangat membantu tugas-tugas kami semua mewakili pemerintah Republik Indonesia di 3 state, New South Wales, Queensland, dan South Australia. Bapak berarti memegang pimpinan daripada ketiga lokasi ini ya, state ini. Wilayah ya? kerjanya di 3 state. Wah, itu berapa persen Pak dari luas wilayah Sekitar Australia? 43%. Wow, hampir Ya. separohnya guys. Ya. Jadi seluruh orang Indonesia yang ada di Australia ini dari 100% 40% mengenal beliau guys. Jadi memang benar-benar satu tokoh yang saya sendiri bisa mengatakan bisa dijadikan sebagai tauladan kita-kita, karena saya lihat nih Pak ya, saya sebagai diaspora Indonesia yang ada di Sydney, ketika saya datang kemari dan ketika saya memperpanjang paspor ataupun urusan-urusan saya mengenai kewarganegaraan saya sebagai warga negara Indonesia, saya lihat tidak ada masalah yang membuat saya merasa waduh ini kenapa bikin dokumen ini jadi susah atau dibikin ribet, dan tidak seangker yang orang bilang kalau seumpamanya
berurusan dengan pemerintah Indonesia di Australia ataupun di negara-negara tertentu itu kayaknya angker gitu kan ya. Jangan sampai. Wah. Jangan sampai. KJRI adalah juga rumah masyarakat Indonesia. bersama. Iya. Itulah Pak, makanya saya bilang selama dipimpin Pak Heru, yang saya rasakan dan beberapa teman saya juga mengatakan yang sudah memberikan testimoni, itu memang saat ini KJRI Sydney itu luar biasa, mempunyai kedekatan Pak. Ya, Mbak Sari juga. Mbak Sari dengan Pak Heru ini ya mempunyai kedekatan secara personal, secara emosional juga dengan kita-kita sebagai diaspora Indonesia. Jadi kayak nggak ada gap. Dan saya lihat kan Pak Heru tuh suka jalan-jalan ya Pak ya dengan masyarakat Indonesia, ada bushwalk, kemudian juga camping kemana-kemana. Dan itu mereka bilang, oh ternyata Pak Heru orangnya sangat-sangat down to earth dan juga familiar, friendly dengan kita-kita semua. Itu loh Pak, kalau saya sebagai kapan-kapan mesti join sama kita dong. Oke, kapan Pak? Iya. Oke. Kita jalan sama-sama teman-teman. Boleh. Tantangan diterima berarti ya? Tantangan diterima. Tidak ada. Nantikan channel berikutnya. Oke, berarti kita nanti akan di channel, tetap di channel ini, tapi di vlog berikutnya kita edisi jalan-jalan ya Pak? Iya dong. Oke. Pak Konjen nanti yang pilih tempatnya. Oh boleh Oke. Pak, boleh. Tetap kita syuting. Nah Pak, kira-kira nih Pak ya, kalau selama Bapak bertugas ini dan saat ini Pak, kira-kira the new dari KJRI ini apa nih Pak? Yang pertama tentunya kita menciptakan lingkungan KJRI yang friendly. Iya. Ya. Yang seperti tadi Mas Ardana bilang, angker segala macam, ini bukan kampus kita lagi ya. Ini kita Kita sudah ada berubah. 5S Pak. 5S. Apa itu? Senyum, Sapa, salam, sopan, santun. Oke. Kirain kayak Mimi Pri Pak, salam sapa manja. Oh enggak. Oke. Mbak Sari mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan dengan Pak Heru? Ada yang menarik tadi Pak Konjen bicara tentang the new KJRI. Pak Konjen bisa share juga nih 2019 kita dapat penghargaan ya Pak ya. Oh iya, kita 2019 kita memperoleh penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Wah mantap, Ya. itu dia. Itu yang momok orang-orang Indonesia yang paling mengerikan kalau mendengar pejabat di suatu instansi. Wah biasanya ada Ya. tanda kutip. Ternyata ini zona yang bebas dari korupsi ya Pak ya? Artinya adalah bahwa KJRI Sydney menjadi salah satu percontohan untuk KJRI yang memiliki kinerja internal yang sesuai dengan ketentuan atau standar pemerintah ya, yang bisa dilakukan dan dicek baik melalui teman-teman warga masyarakat karena ada interview juga dengan warga masyarakat maupun juga secara internal di staf-staf KJRI. Jadi kita melakukan benah diri ya di KJRI, mempunyai sistem yang bisa dipakai dan digunakan secara mudah ya, murah, modern, efisien. Oh luar Jadi biasa. kalau datang ke KJRI tidak usah repot-repot, kita punya sistem namanya e-Smart Queue Appointment misalnya. Kita juga punya e-Smart Queue Appointment, artinya kalau datang ke KJRI nggak usah repot-repot, tiba-tiba datang, pilih harinya. Oh jadi secara online ya? Iya, online. Iya. Kemudian dokumennya juga nggak perlu dibawa yang tebel-tebel gitu. Pakai online saja. Udah nggak zamannya Pak. Udah nggak zamannya Itu udah kekinian Pak. Udah kekinian. Oke. Kemudian nanti setelah itu nanti ada petugas yang menyapa. Iya. Nah, di depan. 5S tadi ya Pak ya. 5S tadi. Iya. Mereka sangat friendly yang menyapa apa kebutuhannya. Kemudian diproses tidak sampai lama. Kemudian bisa dilihat juga hasilnya. Sudah sampai di mana dengan e-tracking? Oh bisa di-track ya Pak bisa ya? di-tracking. Ya. Justru itulah agar warga masyarakat mempunyai kepastian dalam mengurus apapun di KJRI. Iya, saya dulu waktu perpanjang paspor saya di sini cuma 2 hari. Ya, 2 hari itu cepet loh, itu cepet sekali. Saya bilang tuh cepet sekali. Standarnya 3 hari tuh. Saya 2 hari Pak. 2 hari ya, berarti itu luar biasa. Iya, pernah saya buat kemarin itu 2 hari. Wah ini cepet juga ya, udah dikabarin, udah di WA dengan salah satu staf Bapak. Udah jadi, silakan ambil. Saya datang kemari Pak ngambil. Sepanjang semua dokumen-dokumen lengkap. Ya, betul. Nah ada lagi nih Pak, kan tadi dari ZIWBK kita mau naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
Pak Konjen? Ya, jadi tahun ini kita ingin meraih level yang lebih tinggi, ya standar penilaian yang lebih tinggi, namanya zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Ya. Itu program apa itu, Pak? Itu adalah program dari pemerintah, dari Kementerian PAN dan RP untuk mengukur kinerja perwakilan secara menyeluruh. Baik itu dari sistem pekerjaannya, ya mekanismenya sampai dengan hasilnya yang disesuaikan dengan standar paling tinggi dari pemerintah, yakni WBBM. Ya, satu level lebih tinggi daripada WBK. Selain pelayanan keluar ke masyarakat, internal juga kita benah diri ya Pak Konjen Kita ada yang namanya agen perubahan tuh. Kita ada agen perubahan ya. Agen perubahan itu adalah para staf KJRI yang diberikan tugas untuk melakukan inovasi dan efisiensi maupun sesuatu yang baru yang menciptakan lingkungan kerja yang sangat kondusif, dan itu bisa disebarluaskan sehingga merubah mindset dan culture yang selama ini mungkin menjadi hambatan dalam bekerja di KJRI, sehingga kita semua menjadi insan pegawai atau pejabat KJRI yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Ada Earth Challenge loh Mas Apa Dana. itu? Earth Challenge itu ada hadiahnya juga ya? Ada hadiahnya. Jadi kita Pak Konjen mengencourage staf-staf KJRI ini untuk mempreserve bumi. Kita antara lain kita recycle sampah-sampah, kita bedain. Itu seperti apa itu Mbak penjelasannya? Jadi kita ada tempat sampah, kita bedakan mana sampah yang benar langsung dibuang, mana yang bisa di-recycle. Jadi kita udah dibiasakan. Terus yang menarik lagi nih, Pak Konjen kemarin ini inisiasi give back to community Pak ya? Give back to community. Jadi sesuatu yang bisa kita kembalikan ke komunitas. Ya, misalnya kita melakukan donasi, ya, membantu aged care dan sebagainya, ya. Dan memberikan sesuatu bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi peran serta KJRI ini akan sebagai, kalau kita ibarat satu keluarga, ya seperti orang tua ya. Dan itu saya juga pernah melihat Pak dari beberapa tayangan teman-teman YouTuber kita Indonesia yang ada di Australia, dia mendapatkan bantuan COVID berupa sembako. Nah itu saya lihat, wah lumayan juga loh Pak, ini dapatnya ya, ada sembakonya banyak juga tuh saya lihat. Jenis, dan kita juga memfasilitasi mereka di tengah COVID ini. Misalnya kalau selesai belajarnya, kan banyak universitas yang tidak bisa melakukan wisuda ya. Itu sesuatu yang sangat diharapkan, baik oleh mahasiswanya sendiri maupun oleh orang tua. Nah, kita kumpulkan teman-teman yang selesai kuliah waktu itu, kita bikin wisuda online bersama-sama, dan bisa disaksikan oleh orang tua di tanah air. Wah, itu tahun-tahun ini Pak? 2021 atau 2020? Karena ini kan belum, tahun ini belum. Tahun ini mungkin baru Juli. Nanti bulan depan. Berarti ini sempat diupload di sosial media KJRI? Iya, benar sekali. Di Instagram dan juga di YouTube juga? Jadi kalian harus tonton ya guys, di channel YouTube-nya KJRI, Indonesia in Seed. Seed itu SYD. Ya, Indonesia in Seed ya. Nonton guys, dan di subscribe. Dan kalau kalian mau mendapatkan informasi dan juga ingin mendapatkan sesuatu yang kalian ingin tahu tentang bagaimana sih berita-berita di Australia yang dikemas oleh KJRI ini, ya jangan lupa harus di-subscribe, wajib guys. Benar ya Pak ya? Betul dong. Wajib. Apalagi orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Betul. Wajib guys. Semua informasi KJRI termasuk event di masyarakat ya, informasi dari tanah air dan juga ketentuan yang perlu diketahui semua ada di sosial media KJRI. Saya lihat ya Pak ya, kalau saya perhatikan KJRI Sydney ini adalah salah satu KJRI yang lumayan aktif Pak di sosial media. Dan benar, saya akuin. Dan kalian juga bisa melihat ya, kalau mau melihat benar nggak ini kira-kira sosial medianya aktif atau tidak, ya kalian bisa buktikan. Banyak sekali tuh update-updatean dari KJRI Sydney di sosial medianya. Dan juga yang saya rasakan kedekatan Pak Heru sebagai Pak Konjen dengan masyarakat,
Dan terutama juga ke saya itu saya merasa kayak orang tua saya sendiri kalau di Australia ini. Dan saya lihat ke masyarakat juga bergabung ke acara-acaranya, dan kalau kita undang, beliau itu tidak pernah melihat artinya wah ini acara besar, kecil, semua datang. Kalau diundang Pak Heru ke acara-acara, semua datang, dan itu yang kita sudah rasakan, Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Padahal Terima kasih Pak banget. Konjen tuh kerjaannya Sibuk banyak ya. loh, sibuk banget. Pak Konjen bisa share deh selama 3 tahun. Mungkin ada beberapa capaian juga kita. Ya, oh ya, achievement-achievementnya tuh apa aja nih? Iya. Oh, banyak sekali yang sudah kita lakukan ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia di Australia khususnya. Jadi untuk ekonomi misalnya, karena kita sudah memiliki kerangka perjanjian yang baik antara Indonesia dan Australia, IACEPA. Kita juga punya sister state dan sister city ya di masing-masing state ya. South Australia kita punya kerjasama dengan pemerintah daerah di Jawa Barat, di Queensland dengan Jawa Tengah, kemudian di New South Wales dengan DKI Jakarta. Ini hal yang penting yang pernah kita lakukan adalah bagaimana melakukan dukungan promosi ekonomi. Oke. Ya, gastronomi ya, kita juga punya Indonesian Restaurant Association. Oh, oke. Karena di Australia ini di 3 wilayah kerja kami ini ada puluhan restoran Indonesia yang tersebar dan luar biasa mereka jenis menunya dan yang digemari oleh masyarakat Australia. Namun demikian belum punya asosiasi. Oh, tapi sekarang sudah buat ya, Pak ya? Sudah punya asosiasi sehingga mereka bisa sekaligus mempromosikan ya efisien dalam penggunaan sumber daya, karena dengan menjadi asosiasi mendapatkan bahan-bahan untuk masakan secara lebih murah. Iya. Nama asosiasinya apa itu, Pak? IRA, Indonesia Restaurant Association. Wah, luar biasa. Itu Pak Heru yang membantu mewujudkan itu ya, Pak. Teman-teman termasuk Kalau Mbak Sari ini kan di bagian ekonomi. Oh iya. iya. Beliau ini juga luar biasa loh, peran sertanya membantu diaspora Indonesia yang ada di Australia ini. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Mbak ya, mungkin bisa diaplikasikan kemampuannya pas pada saat menjabat diplomat di Sydney ini ya Mbak ya. Iya. Nah, ke Mbak Sari nih Pak. Iya. Saya mau tanya juga, Mbak Sari itu kalau di Australia sudah berapa lama? Di Sydney ya? Di hampir 3 tahun. Wah, hampir 3 tahun. Berarti sebentar lagi akan on the way nih ya? Sebentar lagi akan On the way juga, waduh. Ngomong-ngomong nih Pak Heru, ya. Pak Heru kan ini nanti selesai nih masa tugasnya. Iya. Bapak akan kembali ke Indonesia dulu berapa lama Pak? Belum tahu. Belum tahu. Mungkin ya ada beberapa proses yang perlu kami lakukan di Indonesia. Iya. Ya. Boleh dapat bocoran nggak nih Pak? Bapak nanti setelah pulang ke Indonesia, Bapak akan dipromosikan kemana dan sebagai apa nih Pak? Boleh nggak diminta bocoran? Secara sedikit? protokol masih belum boleh. Oh, belum boleh. Ya, karena itu menjadi kewenangan dari pemerintah tempat kami akan ditugaskan maupun proses yang memang masih harus kami lakukan di dalam negeri. Oke, berarti nanti off cam Bapak bisa bilang ke saya Bisa ya. dong. Oke. Guys, kalau kalian mau tahu tapi jangan online ya. Aku bisa kasih tahu nanti. Oke. Waduh, semoga aja nanti kalau Bapak udah di tempat yang baru, kita terus ya Pak ya menjalin tali silaturahmi. Harus. Dan nanti kalau Bapak sudah di tempat yang baru tersebut, kita lakukan Zoom ini ya Pak ya? Iya. Kita collab dengan Zoom Benar. dan tidak memutuskan silaturahmi. Betul. Dan suatu saat nanti kita ke sana ya Mbak Sari ya. Silaturahmi tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Iya, karena sekarang zamannya sudah hebat guys. Udah semua segala sesuatu dengan IT, dengan teknologi. Jadi semua itu nggak bisa terputus. Pak Konjen nanti jadi diaspora Sydney. Sydney. Ngomong-ngomong diaspora ya, Pak Konjen nih bikin yang namanya apa Pak? Champion diaspora. Diaspora Champion. Bisnis. Oh, berarti Ya, saya juga bisnis. bisa ikut dong ya. Ya, ini Diaspora Champion pendidikan. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong pendidikan nih Pak, kan kalau kita melihat nih ya, sekarang itu kan banyak sekali tuh Pak penipuan-penipuan ya dari agen-agen yang ada di Indonesia khususnya yang mengatasnamakan ada
visa 407 seperti kita kemarin sempat bahas ya dengan Mbak Sari, dan juga menggunakan visa-visa lainnya yang mengatakan bahwa kalau mau kerja ke Australia, ayo dengan kami dari lembaga khusus bla 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 bla, dan kita akan membantu kalian masuk kemari dengan menggunakan visa ini. Ya salah satunya 407. Dan menurut Bapak, kalau ada agen-agen yang seperti itu dan ada teman-teman kita di Indonesia yang sebenarnya mereka ingin belajar sambil bekerja di Australia, itu sebaiknya dengan menggunakan jalur apa, Pak? Yang pertama, kalau ada agen seperti itu, mestinya kan itu di Indonesia ya, harus dicek dulu melalui instansi yang terkait, yang berwenang terkait. Ya. Pertama, apakah dia punya registrasi keagenan yang sah? Oke. Yang kedua, itu tentunya oleh instansi Indonesia. Ya. Yang kedua, tentunya melalui Kedutaan Besar Australia di Jakarta, apakah memang memberikan kewenangan kepada mereka untuk memberikan pelayanan seperti itu. Aksesnya mungkin online gitu, bisa dicek online. Online tentunya. Ya. Namun demikian, antara Indonesia dan Australia sudah mempunyai sebuah mekanisme kerjasama di mana teman-teman lulusan universitas di Indonesia bisa sambil bekerja dan leisure di Australia melalui jalur WHV, Working Holiday Visa. Ya, ini melalui Indonesia Australia SEPA, kapasitasnya sudah ditambah dari dulu 4.000 menjadi 5.000. Oh, sekarang sudah 5.000 ya, Pak? 5.000. Kalau dari segi usia, Pak, kalau dulu kan batasnya 30, apakah sudah dibuat 35 tahun seperti yang pernah terdengar rumornya? Saya kira kalau peraturannya masih sama ya. Sama, 30 tahun. Tidak ada perubahan. Yang perubahan adalah jumlahnya. Jumlahnya diperbanyak. Ya. Tantangannya sekarang adalah bagaimana bisa masuk ke Australia. Di tengah pandemik ini, pemerintah Australia memang sedang menutup perbatasan internasional bagi seluruh warga negara asing. Jadi memang harus sabar ya. Harus sabar. Ikutin terus beritanya, apakah border sudah dibuka, border Australia sudah dibuka. Kemudian pastikan bahwa Anda semua sehat. Sehat harus. Harus Dan sehat. Kemarin yang saya sempat baca di berbagai macam artikel dan saya buka di satu sosmed yang memang punya Australia, kalau student visa itu akan dipercepat, Pak, kedatangannya. Karena saat ini Australia itu sangat membutuhkan international student untuk membantu di berbagai macam sektor dari segi para pekerjanya, Pak. Betul sekali. Saya mendengar Premier New South Wales dan Premier South Australia sudah mengirimkan surat kepada kedutaan besar kita di Canberra yang menyampaikan bahwa mereka ini sangat eager sekali ingin mendorong sesegera mungkin pelajar internasional bisa masuk ke Australia, termasuk dari Indonesia. Namun demikian memang mekanismenya masih sedang digodok oleh pemerintah Australia. Jadi tunggu terus pantau ya berita terakhir. Mereka akan membuat mekanisme yang mempermudah para pelajar internasional bisa masuk Australia di tengah pandemi. Ini juga ada sedikit good news ya, Pak ya. Kemarin kira-kira 1 bulan yang lalu, dan saya juga sempat sowan ke Bapak Gulfan Avero. Halo Pak Gulfan, beliau adalah konsul kita yang ada di Darwin. Saya sempat sowan ke beliau dan banyak ngobrol-ngobrol, dan juga saya juga bertemu dengan Rachel Shanahan. Jadi Rachel Shanahan itu adalah direktur dari Study MT, seperti dari kementerian di daerah North Territory. Beliau adalah direkturnya, dan kita sudah mengadakan beberapa kesepakatan untuk membantu student dari Indonesia untuk datang ke Australia melalui Darwin, Pak. Melalui company kami di Excellency Study, Pak. Bagus sekali, bagus sekali. Ya, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu juga sudah ada proyek percontohan mahasiswa Indonesia masuk ke Australia melalui fasilitas karantin di Darwin. Oh iya. Pernah beliau mengatakan itu sempat ini juga sounding ke kita juga, dan sebenarnya pihak di Darwin itu mereka tidak melarang sebenarnya, Pak, selama people tidak protes, dia bilang. Dan banyak sih kerjasama company kami untuk membantu student-student dari Indonesia untuk datang ke Australia melalui Darwin, Pak. Bahkan kita juga nanti akan mencoba membantu memberikan
bukan kami ini agen penyalur tenaga kerja, bukan Pak. Ya, kami adalah agensi dari pendidikan. Tetapi kita nanti akan bekerja sama dengan third party ataupun pihak ketiga untuk membantu teman-teman student dari Indonesia untuk bekerja seperti di farm gitu Pak. Bagus sekali, bagus sekali. Ya, semoga aja nanti company yang kami pegang ini Pak, yang kita jalani ini bisa menjadi perusahaan yang amanah, dan Excellency Sadi mungkin bisa direferensikan oleh Bapak dan Mbak Sari juga sebagai salah satu agensi yang artinya kita bekerja dan membantu teman-teman dari Indonesia dalam koridor yang benar. Betul, betul. Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tentunya memperhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Australia di sini. Ya, memastikan semuanya sesuai dengan peraturan, koridor yang benar ya, kemudian safe secara protokol kesehatan ya, dan tentunya berusaha yang terbaik ketika sampai di Australia nanti. Siap, terima kasih Pak. Nah Pak Heru, Mbak Sari, terima kasih banget nih sudah kolaps lagi yang kesekian kalinya di channel Ardana Gumai. Dan sebelum menutup dari perjumpaan kita ini guys, saya mau ngucapin Pak Heru selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih. Ya, semoga di Australia meninggalkan kesan yang juga luar biasa buat Pak Heru. Mudah-mudahan. Dan terima kasih dukungannya Pak Heru selama ini. Sama-sama. Dan itu luar biasa sekali dukungannya kepada diaspora Indonesia yang ada di Australia ini, khususnya di Sydney dan sekitarnya. Dan mungkin Bapak ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan ke penonton kita? Pertama, menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Australia, khususnya di 3 wilayah kerja kami di New South Wales, Queensland, dan South Australia. Tentunya apa yang sudah kami lakukan selama ini adalah hanya bagian kecil dari tugas yang begitu besar yang kami emban selama menjadi Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya hubungan Indonesia-Australia semakin meningkat berkat dukungan, salah satunya adalah dukungan dan kerjasama sinergi antar seluruh masyarakat Indonesia dan stakeholders yang ada di Indonesia maupun di Australia. Kami harapkan tetap semangat ya, jaga kesehatan, stay united. Oke Pak, terima kasih Mbak Sari dan juga Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.